Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah termasuk min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli dzikr wa ahli tuqa wa ahli sunnati wal jamaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى المتمثلين في أداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وإلى جميع مشايخنا في هذه المؤسسة وهذا المعهد، خاصة إلى حضرة الشيخ هادي هاشم أشعري وكي محمد معصوم بن علي وابن الخير يا هاشم وكن جميل معصوم وكي بن عزيز وكي بن فاروق وكي لقمان حكيم وزوجته وضري عبد الغفار وجميع مشايخنا وأساتذتنا في هذا المعهد، غفر الله ذنوبهم وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan dari amma ba'du fa innallaha subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummah bid-din alladzina irtadahu, ya, yaitu din al-Islam, wa bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anam, ya, alaihi minhu afdhalus salawati wal barakati wassalam, akramaha bi kitabihi afdhalil kalam. Jadi Allah memuliakan umat ini, umat akhir zaman, yaitu umatnya Nabi Muhammad itu diberi kemuliaan dengan diberi kalamnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, di kitab suci Al-Quran itu di situ lanjutannya wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalin wal akhirin. Jadi di Al-Quran itu mengumpulkan semua hal-hal yang dibutuhkan, termasuk yang terkait dengan berita umat-umat terdahulu nanti sampai berita tentang hari akhir dan umat-umat di akhir zaman. Wal mawa'id wal amthali wal adab wa dhurubil ahkam. Termasuk di dalam Al-Quran itu ada banyak mawa'id. Apa makna mawa'id? Apa artinya mawa'id? Jamak dari apa? Itu bentuk jamak apa mufrad? Jamak mufradnya apa? Mau'idhah. Makanya ada mau'idhah hasanah itu. Jamaknya mawa'id. Lalu ada al-amthal. Al-amthal jamak dari apa? Apa artinya al-amthal kemarin? Contoh-contoh atau ibarat-ibarat yang bisa dipakai sebagai role model, contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Wal adab, mana adab? Di dalam Al-Quran itu ada adab.
Apa adab itu, Rek? Apa punya sampean artinya? Loh, kan sudah kemarin ya. Apa punya jenengan artinya? Akhlak, etika. Jadi ada tuntunan akhlak. Wa durubil ahkam. Apa durubil ahkam? Wah, ini kapan-kapan perlu ini diadakan latihan baca. Kita bikin aja ya, kita bikin UTS sama UAS. Jadi kalau UTS sama UAS nanti dipersiapkan praktek membaca apa yang sudah dibacakan. Kecuali kalau yang tidak mau, boleh membaca apa yang belum dibacakan, boleh. Saya kalau membaca yang sudah dibacakan nggak ada tantangan. Saya ingin yang belum dibacakan saya baca sendiri, ya monggo. Nanti disiapkan aja lah. Oh, ini sudah waktunya UTS ya, sudah penilaian tengah semester, sudah selesai. Ya wes, minggu depan aja disiapkan ya. Nanti saya tunjuk siapa yang baca apa yang sudah dibacakan. Untuk ngecek, siapa tahu pas sampean ngantuk ndak maknai. Jadi yang ngantuk-ngantuk bisa nambah nanti. Itu kalau diberi tantangan begini, kalau orang atau santri yang punya jiwa optimis itu semangat. Wah, saya tak persiapan. Kalau yang punya jiwa pesimis, opo mana iku ngaji kok ada ngono-ngono barang. Itu kembali kepada persepsi masing-masing santri. Kira-kira sampean masuk yang optimis apa yang pesimis? Pengennya disebut optimis, tapi aslinya dalamnya masih pesimis. Nggak usah takut, saya tidak menakutkan. Nah, kita kasih hadiah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wal hujjatil qati'atil zahirati fit dalalati ala wahdaniyatihi. Dan termasuk yang dibutuhkan yang ada di dalam Al-Quran itu ada al-hujjat al-qati'at, yaitu hujjah-hujjah, argumentasi al-qati'at yang pasti, al-zahirat yang jelas, fitalalati di dalam menunjukkan, ala wahdaniyatihi ing atase keesaan Allah, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Jadi di dalam Al-Quran ada hal-hal lain mimma ja'at bihi rusuluhu, ya nyatane mimma saking barang ja'at kang teko kan datang bihi kelawan ma sapa rusuluhu para utusan Allah. Jadi Al-Quran itu mengumpulkan apa yang sudah dibawa oleh para utusan sebelumnya. Sehingga kalau dulu kitab Injil, kitab Taurat diselewengkan, disimpangkan, ditahrif oleh pengikut atau pemuka agama mereka, Al-Quran meluruskan. Itulah yang dalam bahasa ayat Al-Quran musaddiqan lima baina yadai. Jadi musaddiq itu maksudnya meluruskan, itu enggak tepat. Contoh ya, di Injil terjadi penyimpangan. Injil dan Taurat itu kitab yang ori, itu sampai hari ini itu tidak terlacak. Tapi kita harus yakin Allah pernah menurunkan Taurat, pernah menurunkan Injil. Kenapa? Karena informasi dari Al-Quran. Wa anzalat Taurata wal Injil. Tetapi bukan Injil yang sekarang dibaca oleh mereka. Karena kalau Injil yang dibaca oleh mereka itu sudah banyak tahrifnya. Itu kalau diteliti itu banyak tahrifnya. Contoh, ketika umpama asalnya nabi, kemudian mereka angkat, mereka ubah menjadi anak Tuhan, kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini dikoreksi oleh Al-Quran. Lalu di Al-Quran itu dulu Nabi Isa itu sudah menyampaikan bahwa nanti akan datang nabi di akhir
zaman setelah saya namanya Ahmad. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Terusannya apa ya? Apa itu? Juz 28 surat As-Saff itu loh. Musaddiqan lima baina yadayya apa? Mimba dismuhu Ahmad itu loh, kok lali sih. Bulet. Yang atas sendiri itu loh. Wa qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Apa lanjutannya kok bulet ini? Apa? Mbak siapa namanya? Hah? Kaila. Mbak Kaila, ayo Mbak Kaila. Musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran terus bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad kan begitu. Jadi sudah diinformasikan. Wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi rusuluhu. Jadi yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya terkait keesaan Allah itu diinformasikan oleh Al-Quran, bahkan yang diselewengkan itu dikoreksi, diluruskan. Yang berbeda itu di tataran prakteknya, syariatnya. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Salawatullah utawi salawat Allah, rahmat dari Allah, wa salamuhu dan keselamatan dari Allah, iku alaihim semoga tetap terlimpahkan kepada mereka, yaitu para rasul, para utusan. Ad-Damighati. Jadi kembali ke al-hujjat al-qati'at tadi, argumentasi atau hujjah-hujjah yang pasti, yang sangat jelas tadi itu ya, Ad-Damighati, yang mengalahkan enggak bisa disamai. Ad-Damighati yang mengalahkan li ahlil ilhadi, bagi orang-orang yang menyimpang, bagi orang-orang yang mengingkari, bagi orang-orang yang tidak percaya. Mulhid itu orang yang tidak percaya, termasuk orang tidak percaya Tuhan. Ateis itu mulhidin. Li ahlil ilhadi. Jadi sakjane itu argumentasinya itu kuat. Ini yang bisa mengalahkan li ahlil ilhad. Abdullah yang banyak sesat. Mereka ini orang-orang yang sangat sesat. Al-Tagham sama sesat. Wadha'afa dan melipat gandakan sapa Allah. Dha'afa yudha'ifu, tad'if maknanya melipat gandakan, nikel lagi. Wadha'afa dan melipat-lipat gandakan sapa Allah al-ajra ing pahala fi tilawatihi ing dalam membaca Al-Qur'an. Jadi Allah beri kemuliaan bagi umat ini membaca Al-Qur'an. Faham ndak faham itu Allah lipat gandakan pahala membaca Al-Quran. Makanya ada hadis yang sampai sudah banyak yang hafal, insya Allah sudah hafal semua ya. Khairukum, lo kan bisa hafal kan ya, benar ya. Man ta'allamal Quran
Kenapa kok orang yang belajar dan mengajar Al-Quran menjadi khairukum? Karena di hadis yang lain sudah hafal juga kan? Apa lanjutannya? Man qara'a harfan, terus apa rek? Biasanya dulu tuh ada absennya, masih ada lembarannya. Nanti saya disiapi lagi ya, oke? Biar bisa nyebut namanya. Siapa tahu nanti nama sampean kepilih. Kan begitu. Jadi kalau sebut namanya ini siapa langsung jawab kan enak gitu. Soalnya kalau sampean disuruh rebutan, gak rebutan jawab tuh. Kalau bisa tuh jawab, atau siapa yang mau baca langsung. Siap ya, minggu depan nanti kalau siapa yang mau baca langsung. Saya tuh udah pakai angkat tangan baca. Sampean angkat tangan dulu suruh baca kok enggak mau. Walalala. Jadi hadisnya man qara'a harfan min kitabillah falahu apa? Hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Terusannya apa? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang bisa menerjemahkan? Makailah, apa terjemahannya itu? Ini yang sudah hatam siapa aja ini? Satu ya. Kailah sudah selesai kan? Loh belum dah? Kurang berapa? Kurang 2 lembar, bentar lagi. Sudah hatam kan? Lah iya hatam. Yang lain siapa lagi yang sudah hatam? Selain jenengan siapa? Siapa? Jenengan aja yang sudah hatam. Yang lain sudah boyong yang sudah hatam. Oh. Jenengan sekarang kelas berapa? Berarti kelas sudah mau lulus tahun depan ini ya? Yang kelas 12 selain Kaila siapa lagi? 2. Terus siapa lagi? Niki itu yang ini. Terus siapa lagi? Aulia mana Aulia? Sakit. Terus siapa lagi? Aulia dapat berapa? Separuh ada? Iya. Kalau yang sudah 20-an, 20 juz, siapa? Siapa Pak Kaila? Hah? Mbak Umi berapa Mbak Umi? 31. Mbak Umi semester berapa sekarang? Kenapa? Sudah selesai ya? Kapan? Lulusnya sudah lama? Oh, tahun yang lalu. Berarti sekarang fokus menghatamkan ini, menyelesaikan. Kurang berapa Mbak Umi? 5. Mudah-mudahan lancar dan hasil maksud. Iya, memang kalau saya dulu sebelum kuliah itu nggak langsung kuliah setelah lulus. Menyelesaikan Qur'annya dulu diselesaikan. Kan tiap orang kan beda-beda. Kalau Mbak Umi setelah kuliah fokus menyelesaikan. Tidak apa-apa. Yang penting sampean-sampean semua yang masih MTS atau aliyah, kalau sudah kadung menghafal jangan kemudian menghentikan cita-citanya. Artinya begini, saya 10 juz saja, saya 5 juz saja, jangan. Karena 5 juz, 10 juz itu kalau nanti sampean sudah pulang, itu ternyata pengalamannya orang-orang itu jaganya lebih sulit dibanding yang sudah 30 juz. Itu mesti nanti biasanya itu gripis itu apa? Tergerus. 5 juz nanti hilang, akhirnya hilang. Tapi kalau sudah selesai itu amanahnya beda, rasanya beda, sehingga kita tetap punya tanggungan untuk ngopeni Al-Quran kita.
Nggak usah mikir macam-macam nanti jadi hafal. Itu urusannya pasrahkan pada Allah. Yang penting tugas kita hari ini ngaji, deres, nambah, murojaah. Yang masih dapat 5 juz jangan berkecil hati. Karena yang 30 juz itu pasti dulu dimulai dari 1 juz. Yang sudah 20 juz juga dulu dimulai dari 1 lembar, 2 lembar, 1 halaman, 2 halaman gitu. Masa ada yang diantara kalian yang tidak pakai melewati 1 juz, 2 juz? Saya langsung gitu lihat langsung hafal 30 juz. Ada? Ada. Kecepatan menghafal itu kembali ke masing-masing orang, itu juga fadhol. Tapi jangan lupa deres itu sisi kuantitas diperhatikan, tapi jangan lupa sisi kualitas. Makanya dulu kan pernah saya kasih trik bagaimana membagi waktu, mana juz yang sudah jalan, sudah lancar, mana juz yang masih perlu perhatian khusus. Itu ada waktu-waktu tersendiri. Jadi jangan dipukul rata, pokoknya terus muni. Memang secara kuantitas oke, tapi kualitasnya kadang-kadang masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berangkat dari hadis tadi, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf kitab suci Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, ya, maka dia mendapatkan 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Makanya ini wadha'afa al-ajra fi tilawatihi. Jadi kalau sehari deresnya 5 juz, sehari deresnya atau nambah 1 halaman, sampai nambah 1 halaman itu bacanya kan berulang-ulang. Mulai dari membuat hafalannya, waqaf diulangi lagi dari awal sampai akhir ayat, diulang lagi dari awal. Terus ayat berikutnya separuh halaman diulang lagi dari awal. Nanti separuhnya lagi selesai diulang lagi dari tengah, diulang lagi dari awal. Mau maju setoran diulang lagi. Iya kan? Apa ada yang nambah itu enggak diulang-ulang, baca sekali langsung hafal langsung setoran? Enggak, ya cuman ulang-ulang. Itu sudah berapa itu? Jadi kalau ayat yang sama walaupun diulang itu tidak mengurangi pahalanya, karena hadisnya kan man qara'a harfan min kitabillah. 1 huruf. Jadi kalau sampai ulang-ulang terus ya enggak apa-apa. Itu pahalanya juga nambah. Cuma tadi itu yang perlu diperhatikan. Nanti jangan yang diterus itu hafalan-hafalan yang sudah lancar, yang enggak lancar malah ditinggal dengan alasan ini diulang-ulang kan enggak apa-apa, pahalanya kan tetap sama. Iya, makanya tadi saya bilang kuantitas itu diperhatikan, tapi jangan lupa juga memperhatikan kualitas. Jadi juz-juz itu diperhatikan. Setiap orang itu biasanya loh ya, walaupun tidak semuanya, itu punya juz-juz tertentu yang menurut dia ini kok agak lebih sulit sedikit dibanding yang lain. Mungkin ada yang juz 10, mungkin ada yang juz 23, mungkin ada yang juz 25, mungkin ada yang juz 7. Tapi sebaliknya biasanya tiap orang punya juz-juz yang andalan. Juz berapa? Juz 1. Ya enggak. Maksudnya dari sekian juz itu sekian juz-juz yang bawah. Yang penting itu gini rek pesan saya. Mbak Umi dulu ketika kuliah masih di sini apa sempat pindah dulu? Sempat pindah ya? Di mana dulu pindah? Di DM. Dulu aliyahnya di sini dulu. Oh enggak ya? Berarti mondok ke sini sudah semester berapa waktu itu? Itu mulai dari awal itu, semester 3 itu. Baru mulai. Nah, kan bagus, ini kan semangat. Dulu aliyahnya mondok di mana? Enggak apa-apa, itu bagus. Berarti masih ada harapan dan keinginan, berarti optimis. Kadang itu ada orang yang kadung kuliah terus males ngapalno. Kadung aku kadung tuwek kebiyen-biyen.
Padahal kan konsepnya kalau terkait dengan Al-Quran itu usia berapapun tidak ada kata terlambat. Dulu kan ada tahun ketika saya masih di sini, berarti tahun berapa itu 2000 ya sekitar 2012 2013 ya kira-kira 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Itu ada dulu santri sini. Mungkin Pak Zainul pernah cerita ya. Santri sini dulu sempat ngehafal belum selesai. Kemudian sudah menikah, sudah punya anak, rumahnya di Mojodhuur. Tahu Mojodhuur ya? Mojowarno itu loh, ada Mojowarno terus kan ada kecamatannya Mojowarno, nanti desanya Mojodhuur. Cukir ini pabrik gula ini terus sampai ke atas, makanya namanya Mojodhuur. Kalau deket ini Mojondek. Tapi Mojondek enggak ada. Itu zaman Ustaz Zainul masih ngajar ya, teman-teman yang binator ya? Enggak, yang tahfidz juga ditunggu Ustaz Zainul juga. Pak Ustaz Zainul yang Kuaron itu loh. Nah, dulu itu beliau itu sudah punya anak, si santri putri ini, tapi himmahnya itu semangat untuk menghafal Quran itu luar biasa, sampai hatam. Jadi kurang, ya mungkin separuh lebih. Itu setiap pagi habis subuh gini nih. Pak Zainul dulu pernah ngaji pagi nunggu di musola itu, tahun itu ya. Itu diantar suaminya, anaknya masih bayi. Jadi suaminya nunggu di depan sambil gendong anaknya itu. Dia setoran. Saya tanya, saya lupa namanya Mbak siapa gitu. Sudah kuliah juga, sudah lulus kuliahnya, sudah nikah. Cuman dia kemudian tergerak lagi untuk menyelesaikan hafalannya karena itu amanah, ini tanggungan. Saya tanya, "Loh jenengan terus persiapannya kapan, Mbak? Sudah punya anak, sudah punya suami, kan tanggungannya beda, tanggung jawabnya kan berbeda." Ternyata setiap hari beliau itu harus bangun jam 2. Jadi jam 2 itu menyiapkan, sekaligus menyiapkan untuk di rumah, sarapan dan lain-lain, plus persiapan untuk setoran. Loh itu loh perjuangannya gitu. Ya selesai. Terus ada lagi cerita. Sampean diajar Pak Bahru Rohim ya. Pak Bahru di Alia. Nah, Pak Bahru itu kan istrinya penghafal Quran. Hafal Quran istrinya. Ini yang bercerita ke saya Pak Bahru langsung. Ibunya istrinya Pak Bahru, berarti mertuanya Pak Bahru. Itu dulu bukan penghafal Quran, tapi begitu sudah punya cucu, melihat anaknya hafal Quran, itu tergerak hatinya untuk menghafal. Akhirnya ikut setoran, sepuh padahal sudah sepuh, sudah punya cucu loh. Berapa tahun itu? Khatam selesai. Sampai tanya Pak Bahru itu, kenal Pak Bahru kan? Nah, ngajar apa Pak Kaila Pak Bahru? Sampai tanya itu, Pak apa benar mertua jenengan menghafalkan Quran di usia sepuh? Iya itu. Jadi menghafal Quran itu yang penting itu kalau kata Kiai Adlan Ali itu syaratnya mek telu. Pertama ikhlas, niatnya ikhlas lillah. Yang kedua himmah. Himmah itu apa? Sampean punya kerentek, punya cita-cita, punya karep yang tinggi, yang kuat. Kalau dua ini tidak ada, nanti ketiga sulit. Yang ketiga apa? Istiqomah. Sampean masuk kelas 2 sanawiyah, kelas 1 aliyah, tapi kalau himmahnya tidak kuat, istiqomahnya wangel. Paham? Makanya harus sampean tata niat-niat itu daripada nanti menyesal. Mumpung sampean masih berada di pondok. Itu orang-orang yang sudah sibuk kayak begitu, sudah di luar, sudah punya anak, itu saja masih semangat. Mosok sampean sampean tugasnya lapo sih? Sinau, ngaji. Apa ada yang sudah punya tugas harus bekerja untuk mencari ma'isyah, mencari penghasilan? Kalau Mbak Umi masih dikirimi orang tua, sampean aslinya mana? Lombok. Lombok tengah, barat, timur, tengah ya. Dikirimi orang tua? Hah? Masih. Kan belum bekerja sendiri kan? Ya masih bersyukur orang masih rezeki kita masih dilewatkan orang tua kita. Gitu.
Oh dulu aliyahnya di Lombok sana. Pondok apa? Oh. Oh tiba-tiba mau ke sini, ada yang di sini sebelumnya, saudara atau keluarga atau teman? Hah? Moro-moro ke Tebuireng, Jombang, ke sebelah lagi. Jadi ke sini langsung kuliah di Unhas itu. Masuk DF. DF berapa dulu? 3 itu yang siapa? Oh ya di Gusbung ya, DS3. Depannya kampus itu. Jadi nah ini loh, ini jauh-jauh. Padahal biasanya loh ya, orang itu kalau sudah lulus kuliah, itu kalau tidak berpikir untuk bagaimana kita ini menghafal, itu mikirnya sudah beda. Waduh, saya harus nyari kerja, aktualisasi, saya harus ini dan seterusnya. Jadi ya saya itu pernah ditanya sama orang, kenapa sih kok Quran itu dihafal? Jawaban saya sederhana, begini. Nanti itu yang kita bawa menghadap di hadapan Allah itu ya Quran kita itu. Karena dalilnya jelas. Yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Apa artinya? Dikatakan kepada orang sahibul Quran. Sahibul Quran itu termasuk di dalamnya penghafal Quran. Karena penghafal itu mestinya sahabat, mestinya dekat dengan Al-Quran. Iqra, nanti dikatakan di surga itu Allah mengatakan iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah derajatmu, bacalah Al-Quran. Warattil, tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu biasa mentartilkan Al-Quran ketika masih hidup di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah itu berdasar pada ayat terakhir yang mampu engkau baca di hadapan Allah. Paham? Jadi nggak ada hadis yang mengatakan begini. Bukan bermaksud merendahkan yang lain loh ya. Sebutkan teori-teori tentang apa, mau sampean fokus belajar sejarah, teori sejarah, itu tidak ditanya oleh Allah. Kalau ilmu yang sampean pelajari, mau belajar sejarah, mau belajar matematika, mau belajar fisika, mau belajar sosiologi, ya ilmu-ilmu itu nanti mensupport bagaimana sampean berperan sebagai khalifah di bumi, yang nanti peran sebagai khalifah itu juga dimintai pertanggungjawaban. Kamu punya peran apa dalam menjaga kelestarian bumi, termasuk menyampaikan dakwah kepada umat. Umpama saya bikin penelitian tentang biologi yang ini nanti bisa meningkatkan kesehatan orang yang sakit ini, menyembuhkan ini. Itu berarti sampean punya sumbangsi. Kenapa? Karena kalau orang yang sakit ini bisa sehat, maka dia bisa ibadah kepada Allah. Berarti sampean membuka jalan bagi orang untuk melakukan ibadah. Lu kan dapat pahala sampean. Tapi yang ditanya langsung itu Quran. Jadi nek mondok 6 tahun, kamu dulu kan mondok di sebelah ya. Nggih Gusti Allah, mondok kula. Ayo wacan sing biasa dulu distorkan ke ning Umah sama Gus Faiz atau sama Pak Nurkholis. Setorkan. Biar nanggene senengane lek setoran murojaah tok juz 1 ya bolak-balik. Nambah itu seminggu mek piro begitu. Masalah biasa kan ditutur-tuturi sama Ustaz Nurkholis kan? Iya, pernah di kandang-kandang nih kan? Pokoknya sing bulet-buletan nih wis. Itu jangan dianggap nyeleni, jangan dianggap sampean dimarahi. Itu karena beliau itu sayang ke sampean. Ustaz Nurkholis itu guru saya itu. Jadi saya dulu waktu masih binalghor, ketika saya makbul, sebelum saya wisuda binalghor itu, saya makbul itu setor ke beliau. Jadi saya mondok, saya masuk pondok itu MTS, itu beliau sudah wisuda hafid, sudah selesai. Tahunnya tidak usah disebutkan karena nanti kelihatan kalau saya tua. Jadi dulu yang ngajak Pak Nurkholis ke sini tuh
almarhum guru kita Ustadz Hariri. Makanya menangi Pak Hariri ya masih ya. Dulu kan saya menata ya apa teman-teman tahfiz, makanya menarik Pak Nur Kholis masuk. Terus dulu ada lagi Ustadz Ali Mansur di Putra, tapi sekarang sudah enggak. Terus ada beberapa guru tahfiz yang lain. Jadi kalau beliau nuturi sampean itu jangan difahami marah, tapi itu karena beliau punya kepedulian kepada sampean. Endi kumang gak apa-apa cerita ya. Jadi Quran itulah yang nanti kita bawa sebagai modal kita untuk menghadap kepada Allah. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Wa amarona bil i'tina'i bihi. Wa amara dan memerintahkan sapa Allah. Wa amara dan memerintahkan sapa Allah na ing kita. Jadi Allah memerintahkan kepada kita umat Islam bil i'tina'i, kelawan memperhatikan dengan serius. I'tina, memperhatikan dengan serius. Bihi, kelawan Al-Quran. Memperhatikan dengan serius itu ya dari berbagai sisi. Mulai menghafalkannya. Sampai menghafal itu bagian dari memperhatikan dengan serius. Terus memahami isi kandungannya itu juga memperhatikan dengan serius. Apa sih maksudnya ini? Mengamalkan ajarannya itu juga bagian dari al-i'tina bihi. Ya. Quran memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka kita perhatikan serius. Oh, berarti ya ini betul-betul perintah yang ada di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, itu perintah untuk mendirikan sholat. Maka sampai serius, itu juga bagian dari al-i'tina bihi. Jadi buahnya. Wal i'zami, dan mengagungkan Al-Quran. Wal i'zami, dan mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan itu juga bentuknya banyak. Baik mengagungkan lafadznya tidak dibaca ngawur. Sampean menjaga tajwidnya, itu bagian dari menjaga, mengagungkan. Sampean baca bukan di tempat-tempat yang tidak layak untuk membaca Al-Quran. Di jeding sambil baca Quran, tidak boleh. Itu berarti bukan mengagungkan. Atau mengagungkan dari aspek tulisannya. Makanya kalau ada mushaf, ya, sampean taruh di tempat yang lebih tinggi, itu bagian dari menghormati dan mengagungkan. Sampean punya hafalan, sampean openi, sampean deres, itu juga bagian dari mengagungkan. Nek duwe hafalan kok gak direken, itu berarti bukan mengagungkan, malah meremeh. Naudzubillah. Saya kan hafalannya cuma juz 30, masih juz 30 itu diteres. Karena kalau nggak diteres itu nanti yang lancar paling hanya wadduha ke bawah. Itu aja lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab diloncati. Karena wedi bulan. Kalau juz 30 nggak diteres itu loh. Kena al-insyiqaq nggak berani. Kena infitor bingung. Wa idzal biharu fujirat sama sujirat ambil kuwirat itu walik-walik. Jadi dites wa idzal biharu sujirat, iki sujirat itu sing di takwir apa di surat infitor. Karena jarang terus. Ya sampean kalau sekarang masih punya tanggungan setoran sehingga ada kewajiban murojaah. Coba nanti kalau sudah pulang, itulah parameternya di situ. Punya ndak sampean itu sistem dalam diri kita untuk rasa saya harus deres. Saya itu kemarin, ini cerita ya, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah cerita belum ya?
ada anak yang tes beasiswa itu, dia sudah wisuda di sebuah lembaga di pondok pesantren. Saya tidak sebutkan pondoknya ya. 30 juz sudah wisuda. Sudah pernah tasmi. Tapi tasminya 10 tidak langsung 30. Berarti kan dia sudah pernah lancar, kecuali kalau tasminya ngerepek, itu urusan lain. Kan mungkin ada di pondok-pondok tertentu yang tidak begitu ketat sehingga tasminya ngerepek, rotok bil ngelirik, tidak bil gaib murni. Nah ini ikut tes beasiswa. Saya tanya, ikut berapa? Oh saya tanya, alumni mana? Ini. Sudah hatam. Dia tidak berani bohong, mengatakan tidak itu tidak berani. Sudah pernah Ustadz, tapi hafalan saya berantakan. Nah kok bisa begitu? Iya, terusnya kurang. Terus sekarang ikut tes berapa? 5 juz. Loh, sama sudah hatam kok tesnya ikut 5 juz? Karena minimal untuk ikut beasiswa itu minimal 5 juz. Terus saya tanya, sampean tinggal di mana? Dia semester 5. Kan semester 1 dan 2 itu dia kan lulus aliyah. Aliyah itu sudah wisuda sebenarnya. Tapi begitu kuliah, kena kesibukan kuliah, semester 1 2 kan masih tinggal di ma'had, kan wajib ma'had. Semester 3 saya tanya, "Lah sampean semester 3 tinggal di mana?" Di kontrakan. Jadi dia sama temannya 6 orang itu ngontrak rumah, katanya lebih hemat. Tapi dia hanya melihat sisi hematnya. Ditanggung bareng-bareng kan, sehingga hitungannya lebih murah dibanding kos. Saya tanya, dari 5 orang teman sampean yang di kontrakan itu, ada nggak yang penghafal Quran? Nggak ada. Lah terus sampean derasnya gimana? Saya deres sendiri. Berapa sehari derasnya? Ya kadang setengah juz, kadang 1 juz. Rutin? Ya enggak. Ya mesti ayo. Akhirnya saya sampaikan, itu namanya sampean Quran yang sudah sampean miliki itu, sampean tidak ada rasa mengagungkan. Kenapa? Karena sampean sendiri tidak bisa memilih lingkungan yang bisa memberi motivasi kepada sampean untuk menjaga Quran sampean. Orang kalau tinggal di kontrakan, tinggal di kosan, nanti sampean kan akan kuliah nih, entah di sini entah di luar ya. Itu dengan tinggal di pondok yang ada lingkungan orang-orang deres, itu beda. Sama ada di pondok itu, sak enggak, sak males sih. Itulah kata orang terus kan mosok ati gak kerentek. Walaupun nanti kuantitasnya enggak sebanyak teman kita yang rajin. Tapi kalau sudah di kontrakan, bangun tidur yang dilihat temannya yang dipegang HP tok. TikTokan. Opo ya kira-kira gak terpengaruh. Makanya saya sampaikan, lo ini loh. Sampean itu mestinya harus bisa menghormati diri sampean sekaligus menghormati Al-Quran yang sudah sampean hafal. Berarti sampean salah memilih lingkungan. Loh kalau begitu itu kan salah-salah digawe dewi. Jangan nyalahkan Qurannya. Makanya saya pesan betul, saya wanti-wanti ke sampean-sampean. Nanti kalau sudah lulus, sampean kuliah dimanapun, cari tempat yang mendukung untuk mensupport Al-Quran hafalan yang sampean punya. Walaupun belum hatam, sampean punya 5 juz, kalau komunitasnya penghafal Quran, sampean akan termotivasi untuk bisa nambah. Paham? Ini penting ini. Jangan sampai santri itu bosan jadi santri. Saya sudah mondok 6 tahun, kesel aku nyantri, saya tak pingin bebas. Saya sering mengatakan, kebebasan seperti apa yang Anda cari? Hari ini sampean bebas, nanti 20 tahun yang akan datang sampean merasa terpenjara karena sampean tidak bisa melakukan apa-apa di saat sampean harus aktualisasi diri. Sekarang kan belum, ini sampean kan sedang mengupgrade, sedang menanam. Lah kalau yang sampean tanam kurang, nanti gimana mau dipetik buahnya apa? Kan bingung. Padahal masyarakat sudah menunggu, umat sudah mau bertanya ke sampean. Loh ini loh Mbak Nadia ini mondoknya 9 tahun umpama sampai kuliah. Dulu sketsa sanawiyah ya. Terus ditanya oleh masyarakatnya, Ustazah saya mau tanya, saya mau ngaji. Kan kalau sudah siap kan enak. Apalagi mana dia sudah mau hatam ya. Tinggal berapa?
tinggal sedikit. Ada separuh ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang kelas berapa? 10, berarti masih 2 tahun lebih ya. Tapi jangan nyantai, waktu itu cepat loh. Karena kalau sudah kelas 12 itu kok cepet ya. Kaila dulu dari sanawiyah ya? Kira-kira mondok 5 tahun itu cepet apa lama? Nggak terasa itu. Dunia itu ya begitu itu. Saya yang hari ini usia 17 tahun itu nggak terasa kok cepet sudah 17 tahun. Jangan dibalik, kebanyakan. Kalau dibalik 71 kebanyakan. Itu cepet sekali. Saya kadang-kadang ingat, ya Allah ya zaman mondok dulu. Begini. Oh berarti Mbak Nadia ini sepantaran sama anak saya ya. Alia kelas 1 ya berarti ya. Berarti kelahiran 2000 berapa? 9, 88, 9. Iya berarti sepantaran. Jadi saya tidak terasa ya tiba-tiba anak saya sudah alia. 2 tahun lagi kalau lanjut kuliah sudah mau kuliah. Wa amarona bil i'tina'i bihi wal i'zam, dan juga mengagungkan Al-Qur'an. Wa mulazamatil adab, dan netepi etika sopan santun ma'ahu sertani Al-Qur'an. Jadi kalau terhadap Quran itu harus selalu menjaga etika. Ya tadi itu ya termasuk bagian dari mengagungkan. Makanya ada pondok-pondok tertentu itu yang sebelum sholat ngaji baca mushaf begitu. Begitu mau sholat mushafnya taruh di bawah. Itu bukan tradisi kita. Karena kalau tradisi kita, mushaf itu harus kita hormati bagian dari attitude. Bagaimana akhlak kita terhadap Al-Quran, terhadap mushaf, kan begitu. Makanya sampean kan kalau ada Quran yang jatuh atau bahkan lembaran Quran yang sobek saja jatuh langsung segera diambil kan. Itu jangan nunggu temannya, jukun enggak kesuwen. Maka siapa cepat dialah yang memuliakan Al-Quran dengan cepat, berpeluang untuk dimuliakan oleh Allah. Saya pernah baca di syarahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis tentang ad-dinun nasihah. Jadi ada ulama, saya lupa namanya, kalau tidak salah itu wali namanya Bishr bin siapa gitu loh. Saya lupa namanya. Bin Bishr apa Bishr bin siapa lupa. Itu dia ini melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu tergeletak di sampah. Kaget dia, loh ini kok ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim di tempat sampah. Diambil sama dia. Diambil tidak hanya diselamatkan, karena kalau hanya diselamatkan ditaruh di atas, khawatir kena angin jatuh, nanti kena ke sampah lagi, dibawa pulang sama dia. Tulisan Bismillah ini yang sudah kotor lusuh di sampah tadi dibersihkan sama dia. Bersihkan. Setelah dibersihkan dikasih wangi-wangian. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim tok itu. Ada di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah kisah ini. Kemudian tulisan itu ditaruh di tempat yang layak. Karena apa? Karena kata dia, Bismillah itu kan bagian dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari kalamullah. Apalagi di situ ada tertulis lafaz Allah. Maka disimpan. Tiba-tiba di tengah dia tidur, dia bermimpi. Mimpi itu tiba-tiba muncul suara. Di tengah-tengah mimpinya itu suaranya begini. Wahai Bishr, sebagaimana engkau menghormati dan mengagungkan namaku, maka mulai hari ini aku angkat derajatmu dan aku agungkan dirimu. Disitulah kemudian dia terangkat posisinya menjadi waliullah. Jadi orang jalur jadi wali itu macam-macam. Ya, ada wali jalur ilmu, kok walur. Ada wali jalur ilmu. Ada wali jalur kayak tadi itu. Cuman wali itu ya untuk menjadi kekasih Allah itu yang penting kita ini dalam ketaatan. Kemudian kalau Allah sudah menetapkan sampean menjadi kekasihnya, itu sebuah anugerah kan begitu. Nah kalau yang Bishr tadi itu melalui itu tadi.
Sapa ngerti sampean serawegep deres menghormati mushaf, menghormati hafalan sampean, mengagungkan. Tiba-tiba di tengah-tengah tidur itu orang kalau deres sebelum tidur lalu tertidur, itu rasanya tidur itu beda dengan tidur-tidur yang lain. Bahkan bangun tidur rasanya koyo cek deres. Pernah enggak saya mengalami begitu? Saya tadi malam sampai di surat apa ya? Itu langsung yang diingat itu apa yang kita ingat terakhir ketika kita tidur. Makanya usahakan sebelum tidur itu yang ngaji. Kalau tidak deres atau sebelum deres ya tetap baca ayat-ayat yang memang diperintahkan untuk dibaca sebelum tidur. Wa badlil wasa'i fil ihtiram, dan mengerahkan segala upaya untuk memperluas. Al-was'i, wasi'a itu kan maknanya luas. Kalau di sini wa badlil was'i itu badl itu maksudnya berupaya mengerahkan segala kemampuan. Jadi ada upaya untuk memperluas fil ihtiram, yang dalam penghormatan kepada kitab suci Al-Quran. Jadi menghormati kitab suci Al-Quran itu diperluas konteksnya sekaligus diperdalam. Nah tadi kan sudah saya contohkan banyak contoh-contoh menghormati Al-Quran. Termasuk menghormati penghafal Quran itu juga bagian dari menghormati Al-Quran. Tapi kalau penghafal Qurannya jangan kemudian merasa sombong. Wah saya ini hafal Quran, sudah hatam, harus dihormati. Bukan begitu Mbak Kaila. Tetapi kewajiban yang lain termasuk kita saling menghormati, termasuk menghormati apalagi guru kita. Nunggu setoran, guru kita menghafal Quran, guru kita yang menyampaikan ilmu, itu juga tetap kita hormati. Itu namanya memperluas, ada usaha untuk memperluas penghormatan kepada Al-Quran. Guru sampean kan pasti mengingatkan pada kebaikan. Karena kalau ada guru yang mengajak kepada keburukan, maka tidak boleh diikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat atau berbuat durhaka kepada sang khaliq, yaitu kepada Allah. Nah karena guru sampean itu ngajak kebaikan, kebaikan itu adalah perintahnya Allah, termasuk perintahnya Al-Quran, maka menghormati guru itu juga bagian dari menghormati itu kalau diperluas gitu loh maksudnya. Faham? Ada pertanyaan? Sekarang yang sedang kuliah selain Mbak Umi yang sudah lulus, siapa yang kuliah lagi selain jenengan? Ada? Mana beliaunya? Oh PPL. Kalau Mbak Bella sudah boyong, itu sudah lulus. Bareng Mbak Umi lulusnya. Adik kelas. Berarti tinggal jenengan sama Mia aja, Mbak Mia. Mbak Mia semester berapa berarti? 7. Oh 5. PPL di mana? Nggak tahu. Hah? Oh di SMA. Loh tapi tetap di pondok. Hah? Oh selama PPL nggak di pondok. Tapi belum boyong. Berapa lama PPL-nya? Lama ya. Jurusannya apa? Tarbiyah tak? Fakultas Agama Islam? Ha? Oh jadi ngajar di SMA AWH. Mungkin karena tugas-tugasnya banyak sehingga akhirnya izin sementara nggak di pondok gitu maksudnya. Terus tinggal di mana beliaunya? Oh, bukan di AWH-nya ya. Kayak ingin lebih kelas gitu. Jadi ngajarnya siang dan malam. Kalau siang ngajar yang zahir, kalau malam ngajar yang ghaib. Siapa tahu yang ghaib ingin belajar matematika. Kira-kira mereka butuh ya matematika ya. Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi wallahu a'lam bissawab. Sama nek krungu wallahu a'lam bissawab kok sawen ngono katone.
langsung ngantuk itu hilang kabeh. Jadi yang asalnya ngantuk ternyata obatnya cuma satu. Apa? Wallahu. Yes, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tilmidhatina khasatan tilmidhati hadzal ma'had min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahli dzikri wa ahlil khair wa ahli tuqa wa ahli sunnati wal jamaah waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa fahamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala ma huwa ahlu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafana waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.